150.000. Kalau kalian utangnya 200.000, itu jadinya 300.000. Pokoknya per 100-nya itu nambah 50, 50, 50. Nah, kalau kalian nggak bayar, kalian harus bayar yang 50-nya itu. Nah, itu nggak bisa hilang-hilang, sehingga pada zaman dulu itu utangnya ibu bapak itu banyak banget. 150.000. Kalau kalian utangnya 200.000, itu jadinya 300.000. Pokoknya per 100-nya itu nambah 50, 50, 50. Nah, kalau kalian nggak bayar, kalian harus bayar yang 50-nya itu. Nah, itu nggak bisa hilang-hilang, sehingga pada zaman dulu itu utangnya ibu bapak itu banyak banget. Dan akhirnya aku menetap di Surabaya. Aku berpikir bahwa aku mempunyai potensi, tapi kedua orang tuaku luar pulau. Ibu aku di Manado, bapak aku di di Privat. Apa sih, di mana sih? Pokoknya luar pulau gitu. Nah, kemudian aku di Surabaya itu, kalian bayangin ditinggal orang tuaku dengan utang sebegitu banyaknya. Tapi aku sudah pacaran sama Mas Tom. Aku nggak di Papua, bapakku di Papua, ya benar, bapakku di Papua. Dan bapakku itu di Papua itu sampai sakit-sakitan, sampai kurus, nggak karu-karuan. Aku bener-bener kasihan. Tapi aku dari situ itu akhirnya karena sudah pacaran sama papi, aku diajari wirausaha. Awalnya itu susah, belajar tuh nggak enak, bener-bener nggak enak. Belajar itu sangat tidak enak sekali. Tapi aku berpikir bahwa oke, aku harus menghilangkan hutang ini, karena hidup dikelilingin hutang, dicaci maki, diolokin banyak orang, itu sangat nggak enak sekali. Aku harus keluar dari zona tidak nyaman. Bukan zona nyaman ya, tapi zona tidak nyaman. Kenapa aku bilangnya zona tidak nyaman? Karena dunianya tidak enak, dikarenakan banyak hutang, dicaci maki, inilah itulah. Aku sejak SD itu sering dibully. Makanya kenapa aku nggak sekolah, ya karena yang pertama aku sering dibully, yang kedua memang kondisi orang tuaku tidak punya uang, dan tinggalku itu ada di daerah Amajais. Kalau kalian tahu, dulu itu ada tempat yang dimana Amajais itu daerah Siola atau Penele. Di situ itu sudah digusur dulu. Aku tinggalnya di situ dulu. Ngamennya ada di Siola, ada di situ. Dan itu nggak enak sekali, dikejar-kejar utang. Dan alhamdulillah akhirnya ketemu sama Papi Tomli dan diajarin. Walaupun itu memang nggak cepet ya. Dulu itu eranya itu adalah main FB, Facebook, sama BBM. Kak bantu lupa aku sampean broadcast. Nah, itu sampai BBM BlackBerry kita tuh punya banyak karena ada maksimalnya kayak gitu. Kalian lihat di FB aja masih ada kok. Namanya dulu itu Del Fashion ya, bukan Deli Wafa. Dari Del Fashion menjadi Handmade By menjadi Deli Wafa. Kalau Papi Tomli, kalau kalian tahu di era-era Papi Tomli itu kan punya band. Papi Tomli itu death metal, namanya Razor Blade Terror, mempunyai beberapa album, bisa dicek di YouTube atau di Google. Namanya Papi Tomli itu yang punya Mortalium, bener. Papi Tomli yang punya Mortalium. Emang dulu orangnya emang famous kayak gitu. Papi Tomli, akhirnya aku pacaran sama Papi Tomli, dan Papi Tomli tuh nggak ngerti kalau aku lulusan SD. Tapi aku nggak ngomong juga lulusanku SMA. Aku nggak pernah ngomong bahwa aku lulusan SMA. Tapi pada saat itu adalah satu teman aku bilang ke Papi Tomli atau Mas Tom ya. Aku bilangnya Mas Tom karena kan belum nikah ya pada saat itu. Ada temen aku bilang bahwa ngapain pacaran sama Delta, karena Delta itu yang pertama orang tuanya mabuk-mabukan, yang kedua Delta itu rumahnya itu ada di gubuk Pelampitan, dia nggak punya rumah. Ngapain kamu tuh pacaran sama Delta? Kan harusnya kamu bisa pacaran sama yang lainnya, wong kamu lo famous. Cewek mana yang nggak mau pada saat itu? Terus akhirnya aku kaget dong. Terus Delta itu juga lulusannya SD. Anjir, takut Pak. Akhirnya aku takut kayak aduh diputus sih aku sampai kalau seandainya ketahuan. Nah, pada saat itu aku ngiranya diputus. Pas aku dipanggil sama Papi, ternyata nggak diputus. Tambah Papi bilang, Papi bilang ke aku, apa aku gak ngomong nanggung aku nggak apa-apa, nggak usah izin. Tak kira aku diputus, ternyata enggak. Akhirnya tambah dikasih motivasi untuk wirausaha kayak gitu.
Dan siapa yang ngasih tahu? Dimas. Nah, Dimas itu sekarang desainernya Deli Wafa. Kayak gitu. Dimas namanya. Yang rambutnya keriting kalau kalian tahu itu dia ini bandnya hardcore. Aku lupa namanya bandnya apa. Itu juga terkenal juga di Surabaya. Itu flashback ya, maksudnya ya, flashback masa lalu, bahwa sebuah kesuksesan tuh ternyata banyak sekali kegagalan yang dilewati kayak gitu. Itu jadikan motivasi hidup kalian. Dan sampai sekarang kita harus terus melangkah kayak gitu. Iya, Dimas bener. Sebenarnya banyak orang yang pengen untuk bikinkan aku buku, cuman aku merasa bahwa sepertinya masih belum deh, aku bilangnya kayak gitu. Nanti aja, aku masih belum layak sepertinya, nanti dulu lah. Uang sukses tanpa enggak, tapi akhirnya aku baik sama Dimas, dan Dimas pun sekarang jadi desainernya Deli Wafa. Baik-baik, aku orangnya enggak dendam kok. Tapi Tom Lee alhamdulillah gentle orangnya. Kalau kenal Roni itu 2023 kalau nggak salah ya. Dulu Komal sama 6 kalau nggak salah, atau 5 orang. Ya, aku aslinya Nganjuk. Aku dari Nganjuk, kemudian aku lahirnya kan di Nganjuk, tapi cuma beberapa bulan aja. Karena memang orang tua sering tengkar, ibu aku tuh minggat ke Malang. Terus aku beberapa bulan di Malang, ketahuan juga. Akhirnya ya sudah, ketahuan hidup bareng lagi sama bapak, tengkar lagi, akhirnya ibu minggat ke Surabaya, ketahuan lagi. Tapi yang namanya jodoh ya udah, mau gimana lagi. Dan apakah ibu sama bapakku pisah? Enggak bisa. Tapi sekarang bapak aku sudah enggak kayak dulu lagi. Aku bukan membuka luka lama, tapi kalau seandainya tidak ada kejadian-kejadian yang seperti kemarin, sepertinya aku tidak bisa ada di titik ini. Justru dengan adanya kejadian-kejadian yang kemarin, atau belasan tahun, atau bahkan sekarang umurku adalah 33 tahun, itu sekarang itu bisa menjadikan aku kuat. Kalau tidak ada kejadian kemarin, nggak ada di titik ini seharusnya. Inilah yang akan menjadikan aku kuat. Kenapa aku menjadi orang yang sangat keras sekali? Ya karena aku dari keluarga yang sangat keras. Makanya aku tuh keras sekali orangnya. Tapi aku mencoba untuk tetap, bagaimanapun marwah seorang istri harus nurut sama seorang suami. Aku memang keras, tapi aku mau salah, aku mau benar, aku tetap minta maaf sama suamiku. Karena aku nggak mau ngelangkai kepala rumah tangga. Itu kalau untuk prinsip hidupku ya. Aku bersaudara tiga. Ini sebenarnya nggak banyak aku share ya. 3 cewek semua. Tapi aku nggak mau nge-share di sini lah. Aku awal ketemu sama Papi Tom Lee itu ada di Magnet Zone. Kalau kalian dulu pernah nonton metal-metalan pada tahun 2010, aku sejak tahun 2009 tuh udah jadi penonton kayak metal-metalan, hardcore dan lain-lain kayak gitu. Kayak dulu orang-orang bilangnya itu gigs, ya bener ya, aku lupa lagi. Nah, ketemunya di Magnet Zone. Nah, ketemunya itu tapi di tahun 2010. Karena sebelumnya aku udah punya pacar kayak gitu. Nah, pacarku dulu tuh anak HC, hardcore kalau nggak salah ya, tapi saya lupa. Nah, aku nggak begitu punya banyak mantan kok. Nah, setelah itu baru di tahun 2010 ketemu Papi Tom Lee di acaranya Papi Tom Lee itu.
di tahun 2010 di Magnet Zone. Ketemu di situ dia yang punya acara dan dia sebagai gestarnya juga. Aku kaget tuh ngeliat orang, ini orang gondrong ya, kecil kayak gitu. Tapi kayak mana? Banyak kali itu yang minta foto sama Papi Tomli. Saya jadi penasaran kan ya. Terus akhirnya ternyata teman aku pada kenal sama Papi Tomli. Terus ya udah kenalan, awalnya kayak ya udah kenalan gitu aja. Terus akhirnya lanjut di Facebook tuh. Ya udah akhirnya lanjut di Facebook bla 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 dan lain-lain. Udah nggak sampai beberapa bulan, kayak sebulan aja langsung pacaran sama Papi Tomli. Udah gitu. Dan Papi Tomli tuh tipikal orang yang sangat cuek sekali. Tapi dia tuh selalu, sejak pacaran tuh selalu memotivasi aku. Karena Papi Tomli itu dulu itu pas sebelum pacaran sama aku, dia sudah berwirausaha. Jadi dia itu dijulukin ini apa namanya, juragan stiker. Kalian cek di FB-nya, namanya masih ada kalau nggak salah, Tom Razor Blade Terror Juragan Stiker. Jadi dia itu yang bikin stiker-stiker band yang ada di Surabaya, bahkan di luar kota, sama distro-distro. Banyak distro-distro yang dibikinkan stikernya, yaitu dari produksiannya Papi Tomli kayak gitu. Yang stiker yang ditaruh di helm-helm tuh loh. Zaman dulu itu kan ya di 2009, 2010 kalau helmnya nggak full, yang kalau helmnya nggak full stiker nggak masuk, cari arek-arek kayak ngono. Jadi Papi Tomli rata-rata. Nanti aku kapan-kapan aku iniin ya, aku videoin ya, apa namanya, di Mojokerto itu sepertinya masih ada banyak band yang pernah dibikin sama Papi Tomli. Band-bandnya ada banyak di pintu-pintunya kayak gitu. Dibikin film pendek, aduh nggak segampang itu bikin film pendek mbak. Aku merasa bahwa diriku masih belum layak lah, nanti dulu aja, suatu saat nanti ya. Iya dulu suami helmnya banyak stiker mie, iya benar, pada zaman dulu banyak banget stikernya. Terus juga sering luar kota kayak gitu. Terus dari situ akhirnya aku kayak, karena Papi berwirausaha, aku sering diajak untuk nganter-nganter apa namanya stiker band, stiker apa namanya ini stiker distro. Kalau kalian tahu salah satunya itu Romusa, ada yang tahu nggak di Surabaya? Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang orang Surabaya kah? Romusa. Salah satunya itu. Aku soalnya orangnya lumayan tumpul ya untuk ingetanku ya. Iya tahu, banyak yang tahu kan ya. Kalau Papi Tomli itu yang punya Mortalium, tapi Papi Tomli itu tidak menampak. Yang menampak itu malah Mas Gary, kalau kalian tahu, yang banyak ininya, yang banyak tatonya. Kalian cek di Google aja Mortalium, nanti pasti muncul. Sepultura dan lain-lain, banyak lah. Sawang sesi sing aku ngajuknya Waru Jayeng. Siola saiki api. Dulu Siola itu ada Ramayananya. Terus Siola itu dulu jualan kaset-kaset atau CD-CD gitu loh. Sekarang Ramayana udah nggak ada, CD-CD-nya udah nggak ada. Sekarang udah tutup. Tapi sekarang tuh kayaknya dijadikan ini ya, apa namanya, kayak museum ya, sama untuk ini KTP atau SIM kalau nggak salah, lali aku. Aku Waru Jayengnya ini Sumber Kepuh guys. Iya Waru Jayeng Sumber Kepuh, Kota Angin. Aku kelahiran dari situ. Gemblongan, bener. Gemblongan itu yang di depan. Kalau Gemblongan itu yang banyak orang Maduranya. Aku yang di sebelah kirinya itu gubuku di sana. Benar sekali, dulu aku nikahnya itu di Flamingo, itu pun pakai uang kita berdua. Ada Papi tak